Pengen punya laptop dengan layar gonjreng dan juga tajam, tapi budgetnya cuma 4 juta? Nih, kenalin, Axio Saga 4. Hey guys, selamat datang di Motion Gadget. So, di video kali ini kita akan ngebahas full review dari Axio Saga 4. Gua bilang dulu di awal karena video ini bakal cukup panjang, karena gua akan menceritakan tentang si Axio Saga 4 ini secara hampir mendetail. Ada beberapa hal yang pengen gue sampein ke kalian sebelum kalian beli si Axio Saga 4 ini. Kemarin gue udah sempet tes performa gaming dari si Axio Saga 4 ini dengan Intel Celeron N5105, dimana kalian kan skeptis nih. Intel Celeron pasti performanya nggak bagus, atau mungkin laptopnya pasti lemot segala macam. Dan gue udah ngebuktiin kemarin kalau si Axio Saga 4 ini dengan Intel Celeron N5105 ini masih bisa kalian pakai untuk main game. Bahkan sekelas game yang cukup berat kayak si game Valorant. Nah, jadi di video kali ini gue nggak akan ceritain performa secara mendetail. Tapi sebelum kita kesana, kita bahas dulu soal desainnya. Desain dari Axio Saga 4 ini menurut gue cukup bagus di kelas 4 jutaan. Walaupun si Axio Saga 4 ini pakai bahan ini full polikarbonat, Axio Saga 4 ini punya dua warna. Warna yang pertama adalah warna biru yang gue pegang sekarang ini, dan satu lagi ada warna hitam. Ada satu lagi tapi nggak dikirimin sama Axio, jadi gue dikirimnya warna biru. Dan ada satu hal yang cukup gue notice adalah di bagian belakangnya ini ada gambar atau siluet dari kota Jakarta. Gue bisa bilang ini gimmick, tapi ya nggak masalah lah, di bagian belakangnya ini daripada kosong melompong, ya udahlah digambarin siluet Jakarta aja. Nah, kemudian ada satu hal lagi, bagian dalamnya ya, desain bagian dalamnya ini cukup oke. Bagian dalamnya gue kira bakal hitam full gitu ya, jadi warna birunya cuma di bagian depannya aja. Ternyata keyboardnya full size keyboard, berimbas karena layarnya yang cukup besar, 16 inci. Jadi Axio tuh bisa masukin full size keyboard dari keyboard A, B, C, D, F1 sampai F12, bahkan sampai numpadnya dikasih sama Axio. Kalau kalian lihat juga, ini trackpadnya cukup besar banget di kelasnya, karena rata-rata laptop 4 jutaan itu trackpadnya kecil. Berimbas juga layarnya yang cuma 14 inch, atau mungkin cuma 13 inci, atau mungkin cuma 12 inci, 11 inci. Nah, kalau tadi kita bahas desain, sekarang kita bahas nilai jual utama dari Axio, yaitu adalah layarnya. Layarnya berukuran 16 inci dengan resolusi 2.5K dan punya 99% sRGB. Jadi, warna dan juga ketajaman dari layar Axio Saga 4 ini nggak usah kalian raguin. Karena ya emang sebagus dan setajam itu. Mungkin kalau misal gue bilang, harga 4 jutanya itu lebih condong untuk di bagian layarnya. Karena layarnya ini benar-benar diperhatiin banget sama Axio. Untuk kalian yang demen nonton dan juga mungkin edit tipis-tipis di sini pakai laptop Axio Saga 4 bisa banget. Oke, selanjutnya kita bahas ke performa atau spesifikasi dari Axio Saga 4. Axio Saga 4 ini pakai Intel Celeron N5105 dengan RAM 8GB dan punya SSD sebesar 256GB. Baterainya dia punya baterai dengan kapasitas 37 Wh yang bisa kalian pakai seharian. Selama gue pakai Axio Saga 4 untuk main game, terus juga untuk ya sekedar browsing, ini dia bisa bertahan hingga 5 jam. Jadi mungkin untuk kalian yang cuma pakai browsing doang tanpa main game, dan juga untuk office, mungkin ini bisa bertahan lebih dari 5 jam. Gue main game aja, ini dia bisa bertahan 5 jam. Jadi ini menurut gue cukup oke baterainya. Selanjutnya kita masuk ke input output port atau I/O portnya. Nah, I/O port di Axio Saga 4 ini menurut gue cukup lengkap di kelasnya, karena Axio ini masukin semua port yang ada. Jadi kalau bisa kita lihat di sebelah kanannya ini ada combo audio jack, ada port Ethernet, USB 3, ada satu kali USB 2.0 dan juga SD card slot. Kemudian di sebelah kanan ada Kenshin Tong Lock, kemudian juga ada DC in, ada USB 3, ada HDMI dan USB Type-C port yang bisa kalian pakai untuk DisplayPort dan juga charging.
Oke, tadi itu adalah beberapa hal dikasih Axio di Axio Saga 4. Ada beberapa hal yang disunat sama Axio di Axio Saga 4. Yang pertama adalah speaker. Ya, speaker dari Axio Saga 4 ini kecil dan juga mungkin sebagian orang ini bukan masalah yang gede banget, mengingat harganya yang cuma 4 jutaan. Yang kedua adalah di bagian layar. Loh, tadi kan katanya layarnya bagus. Ya, layarnya emang bagus. Cuma untuk kalian yang demen main game, kayaknya bakal mikir 2 kali karena laptop ini cuma 60 Hz. Buat kalian yang seneng main game FPS-nya gede-gede banget kayak game tembak-tembakan, jadi kayaknya nggak bakal termanjakan di laptop ini. Tapi kalau misalnya kalian tidak mempermasalahkan FPS dan 60 Hz menurut kalian ini juga cukup oke, ya kalian bisa ambil si Axio Saga 4. Oke, itu tadi adalah beberapa hal yang mungkin disunat sama Axio di Axio Saga 4, mengingat harganya cuma 4,5 juta atau 4 jutaan, dan kalian bisa mendapatkan layar dengan kualitas yang cukup oke, resolusi 2.5K, kemudian 99% sRGB. Jadi menurut kalian gimana? Apakah si Axio Saga 4 ini worth it di harga 4 juta? Atau mungkin kalian yang tadinya rada skeptis dengan laptop yang satu ini, kalian nonton video ini terus pengen beli, langsung saja klik link yang ada di deskripsi, karena itu langsung ke official store-nya dari Axio. Oke, sekian aja video kali ini, kita ngebahas Axio Saga 4. Klik tombol like jika kalian suka dengan video kali ini, dan klik tombol dislike aja jika kalian tidak menyukai video kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe gue di sebelah sini, dan jangan lupa untuk tonton video gue yang lainnya di sebelah sini. Sekian, Dugi pamit. Have a nice day. Bye.